Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wala yazidu lan ora nambahi al-imamu sapa imam ala thalathin ing atase telu fi tasbihati ruku'i ing dalam pira-pira tasbih ruku wasujudi lan sujud. Imam jangan menambah kalau memang jamaahnya ini tidak siap ya. Kalau jamaahnya adalah kaumun mahsur ya, atau orang-orang tertentu yang sudah siap dengan sholat model apapun ya. Asal jangan sholat model kereta ekspres ya. Nah, ini boleh imam itu menambah lebih dari 3. Tapi kalau jamaahnya ini nggak ridho, ya sebaiknya imam harus bijaksana. Jangan lebih dari 3 ya. Ketika rukuk dan sujud. Ini pernah saya coba 7 ya. Komplain satu masjid. Marah-marah ya. Saya didudukkan, aduh malu rasanya ya. Orang kalau diingatkan orang lain itu kan kadang-kadang ya malu juga ya. Wala yazidu lan ora nambahi sapa imam fit tasyahudi ing dalam tasyahud al awali kang awal ba'da qaulihi Allahumma sholli ala Muhammad. Ing dalam sause ucapane iki imam Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi di tasyahud awal ini bacaan sholawat berhenti sampai Nabi, tidak sampai ke Ali ya. Tidak ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad, tidak ya. Hanya berhenti pada sholawat kepada Nabi. Wa yaqtasiru lan ngeringkes sapa imam alal fatihati ing ngatasi maca Fatihah. Astagfirullahaladzim. Fir rakaataini ing dalam rakaat loro al akhirataini kang akhir karone. Alal fatihati ing ngatasi maca Fatihah. Nah, ketika di 2 rakaat terakhir ini untuk sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, imam cukup membaca surat Fatihah saja, tidak menambah surat-surat yang lain. Jadi membaca surat selain Fatihah itu hanya rakaat 1 dan 2. Selebihnya itu tidak disunahkan. Wala yutawwilu lan orang dawakno sapa imam alal qaumi ing atase kaum ya. Jangan sampai sholatnya ini diperlama kalau kaumnya ini, kalau makmumnya ini memang tidak siap ya. Wala yazidu lan ora nambahi sapa imam du'aahu ing tungone imam fit tasyahudi ing dalam tasyahud al akhiri kang terakhir ala qadri tasyahudihi ing atase kadar tasyahude iki imam wa sholatihi lan sholawate imam ala rasulillahi ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Terus di tasyahud terakhir kalau ditambahi doa jangan lebih panjang daripada bacaan tasyahud dan sholawat. Karena ini kan bacaan tambahan, bukan bacaan inti. Bacaan intinya tasyahud kan berhenti sampai sholawat. Nah, kalau sholawatnya dilengkapkan sampai sholawat Ibrahimiyah, sampai innaka hamidum majid, ya lebih baik. Nah, terus kan biasanya ada sebelum salam itu doa-doa yang maktur, itu kan ada ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya. Wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Kan ada doa seperti itu. Atau yang lebih singkat ada ya. Seperti Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku untuk memegang agamamu. Nah, ini kan singkat sekali ini. Jangan sampai doanya diperpanjang.
Misalkan doa yang maksur tadi diulangi sampai 3 kali. Ya makmumnya ngantuk nanti. Karena itu bukan bacaan inti. Bacaan intinya kan mulai dari at-tahiyat sampai kalau mengikuti sunnah sampai innaka hamidum majid. Kalau hanya mengambil yang wajib saja kan sholawat kepada Nabi saja. Ini jangan sampai lebih dari itu. Kalau lebih ya tidak khilaful aula ya. Wayan wilan niat al imamu sopo imam inda taslimi ing dalem sandinge salam niate assalama ing uluk salam alal qaumi ing atase kaum. Nah, imam ini ketika membaca salam keluar dari sholat niatnya salam kepada makmumnya, kepada kaum. Ya mungkin di situ ada orang yang nggak sholat, orang Islam yang nggak sholat. Nah, misalkan kita sholat di masjid ketika bepergian, ya, jamaahnya sudah selesai, kemudian kita jamaah sendiri, ya niat salam pada makmum kita dan orang-orang yang ada di sekitar situ. Jadi tidak hanya niat pada makmumnya saja, ya. Kemudian wayan wil qaumu bitaslimihim jawabahu. Ini kalau di sini khusus, kalau di ini kaum yang kedua ini yang dibahas adalah makmumnya. Wayan wilan niat al qaumu sapa kaum bitaslimihim kelawan salami iki kaum jawabahu ing jawabi imam. Makmumnya salam menjawab salam dari imam. Wayal basulan meneng al imamu sopo imam saatan ing dalam sesaat ba'dama yafrohu ing dalam sause ento ngerampungno sopo imam minas salami sangking salam. Kemudian setelah salam imam diam sesaat. Wayuk bilu lan madhep sapa imam alan nasi ing ngatasi menungso biwajihi kelawan wajahi imam. Kemudian wajahnya ini menghadap ke arah makmumnya. Ini kalau tidak paham ya rata-rata memang diprotes. Saya dulu awalnya ketika mondok itu ada sesuatu yang janggal ya. Kiai saya setelah salam kok pasti menghadap ke arah utara. Nah, duduknya itu menghadap ke utara seperti ini ke sana. Ya. Kemudian wiritan. Batin saya kan pada waktu itu masih kecil. Kalau di rumah kok tetap imamnya tetap menghadap ke barat sebenarnya. Kenapa ini ya? Nah, ternyata ada dalilnya memang. Ya. Nabi itu setelah salam memang menghadap ke arah kanan dari badannya. Jadi menghadap, andaikan Nabi ada di sini, yang menghadap ke utara. Gunanya apa? Ya gunanya itu untuk mengontrol makmum. Kan Nabi kan pemimpin. Nanti ngontrol makmumnya ini siapa yang tidak hadir. Terus juga lebih sopan. Kita itu tidak membokongi orang, ya, tidak membelakangi orang. Ya. Jadi kita menghadap. Ya. Ada lagi imam-imam itu yang tidak menghadap ke arah sana, tapi menghadap langsung ke arah makmum. Ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Ya. Jadi awal-awal dulu saya lakukan di sini, diprotes orang. Wayai le, seharusnya le khusyuk wirid menghadap ke menghadap ke sana. Kiai-kiai di sini itu dulu enggak ada yang seperti kamu. Saya niru Nabi, bilang gitu. Ini bukan hanya kiai, ini Nabi ini menghadap ke arah sana itu. Ya memang kadang-kadang kita bermasyarakat itu harus punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran. Tapi kalau caranya kurang baik ya kadang-kadang geger. Ya.
Jadi harus ada trik memang ya. Harus ada trik bagaimana kebenaran ini bisa tersampaikan, ilmu itu bisa tersalurkan. Wala yaltafitu lan ora noleh sapa imam ingkana lamun ono khalfahu iku ing dalem burine imam nisaun sapa pira-pira wong wedok. Dan imam tidak menoleh. Nah, ini. Kalau jamaah di belakangnya ini adalah jamaah wanita. Ya. Kalau jamaah wanita ya imam tetap menghadap ke arah kiblat. Ya. Soalnya nanti apa? Habis dicuci dosanya, kemudian setelah salam menghadap ke belakang, bu mak Radin kan banyak yang cantik jamaah saya, ya ros kotor lagi ya. Ibarat baju habis dicuci dikasih kotoran lagi seperti itu ya. Liang sorifna supaya buyar sopo iki nisa awalan ing dalem kawitane. Tapi biarkan supaya jamaah itu buyar dulu. Jadi kalau dulu itu memang jamaah wanita itu ada di belakang. Di belakang jamaah laki-laki. Sampai saya pernah dengar dengar keterangan ya. Katanya ada sahabat itu yang nakal katanya. Sahabat itu nakal, ya maklum lah namanya orang juga namanya manusia biasa bukan nabi ya. Jadi jamaah itu pilih shaf yang paling belakang. Jadi ketika ruku, nah, dia ini kadang-kadang ngintip, ngintip belakang, mencari wanita yang siap, yang cocok untuk selera dia. Kemudian salam, wah, seneng gitu. Tapi kalau di umumnya masjid-masjid NU khususnya ya, masjid NU itu biasanya makmum perempuan itu ada di sebelah kanan ya, di masjid sebelah kanan ada ruangan khusus ya. Dan baru beberapa tahun ini masjid kami itu perempuan tidak ditempatkan di luar masjid, tapi ada di dalam masjid dan dikasih satir gitu. Ini ya ya, hati-hati imamnya kalau memang makmumnya ada di belakang ya. Wala yaqumu lan ojo ngadeg ahadun sopo wong siji minal qaumi sangking kaum maksudnya makmum hatta yakuma sehingga ngadeg al imamu sopo imam. Imam kalau belum berdiri belum pulang, makmumnya ya jangan pulang duluan, tapi prakteknya di sini terbalik ya. Imamnya ditinggal sendirian. Imamnya pulang belakangan ya. Kono ajine imamnya. Makmumnya aduh kalau sudah salam itu rata-rata ya zikir sebentar, nggak ikut zikiran berjamaah bareng imam, lalu pulang sendiri-sendiri ya. Ya ada beberapa orang yang sampai selesai membaca doa ya, wirid bareng-bareng ya. Ini ya ada hadisnya, itu ada dalilnya itu memang ya. Jadi setelah salam kemudian zikir bersama itu memang sudah ada di zaman Rasulullah. Keterangannya itu di syarah Sahih Muslim ya, Irsyadus Sari itu ada. Nah, salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa zikir setelah sholat berjamaah itu zikir secara bersama itu memang sudah ada di zaman Rasulullah. Dan zikir itu ya lebih kena ya, lebih mengena. Soalnya apa? Mengajari kan sebenarnya. Coba misalkan orang-orang yang baru belajar agama sudah tua-tua, andaikan ya imam itu tidak mengadakan acara zikir bersama setelah sholat, mereka suruh menghafal sendiri, yakin gak hafal? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Yakin gak hafal? Ada salah satu kawan itu sudah tua, saya kasih amalan untuk
lancar rezeki, semangat, wah rezeki lancar. Baca apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali setelah sholat zuhur. Saya suruh baca itu. Sik Gus, apa tadi Gus? La ilaha illallah apa? Padahal ini kan mudah. Ini, kalau sudah tua ya repot. Terus anak kecil kalau dengar kan memorinya kan apa? Memorinya kan kuat. Jadi dengan sendirinya bisa zikir tanpa diajari, kan enak sebenarnya. Lah, terus ada yang menyalah-nyalahkan. Lah, sekarang habis sholat, kemudian diem, kemudian keluar masjid, apa Rasulullah seperti itu? Apa ada dalilnya? Rasulullah itu setelah salam, kemudian diem, tidak baca apapun, hanya mendelik seperti ini. Lebih baik mana ya? Setelah salam kita zikir bersama-sama, daripada setelah salam kemudian keluar cangkruk di luar, ayo. Atau rokokan di syamsu misalkan ya. Ya lebih baik ini. Jadi tidak ada jeleknya orang zikir bersama-sama. Apalagi setelah apa ada keterangan di kitab Irsyadus Sari itu kan sudah jelas itu keterangannya ya. Dan kan kalau dihukumi tidak baik ya nggak masuk akal. Zikir itu kan ibadah. Kita membaca astagfirullahaladzim, zikir itu dibaca satu orang kan baik. Dibaca dua orang bersama-sama. Masa kok berubah menjadi buruk? Lah kan tidak mungkin. Cahaya lampu ini ya, satu lampu terang. Ditambah lampu yang lain. Kan tambah terang lah kan seperti itu. Zikir itu nur, cahaya. Cahaya kalau banyak yang berkumpul, ini kan semakin terang semakin baik. Kok bisa dikatakan nanti kalau zikir bersama-sama jadi haram karena tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Naudzubillah ya memang kita apa mengikuti guru-guru kita saja, wis tidak mengikuti orang-orang yang belajarnya instan ya. Kita punya sanad ya, punya silsilah guru, nggak potong kompas ya. Kalau orang-orang yang seperti itu potong kompas biasanya, potong kompas belajar Quran lewat terjemahan, kemudian belajar hadis ya, langsung lewat terjemahan, nggak belajar kitab-kitab fikih. Lah orang kan apa kalau tidak lewat kitab-kitab fikih kan ya sulit sebenarnya dia ini, malah mempersulit diri sendiri. Kitab fikih itu kan sudah jadi, produk itu sudah jadi, dalil-dalilnya itu sudah lengkap. Cuma kadang-kadang orang itu tidak tahu dalilnya. Coba kalau kita sholat tanpa kitab fikih, kita cari hadisnya. Caranya sujud gimana, caranya rukuk gimana. Ayo cari hadisnya satu persatu. Ya sulit. Enak. Kalau kita ikut kitab fikih, kitab-kitabnya ulama-ulama terdahulu, enak sekali. Sudah ada apa tuntunannya yang jelas ya. Wayang sorifulan buyaran sopal imamu sopo imam. Haitsu syaa ing dalam sekirane karep sopo imam an yaminihi saking sisi kanane ki imam au shimalihi utawa sisi kirine ki imam. Wal yaminu utawi arah tengen ahabu iku luwe kademeni opo al yamin ilaya maring ingsun. Selesai sholat, imam ini mau buyar dari arah mana, misalkan berdiri kemudian berjalannya kan nggak mundur kan pastinya imam. Setelah menghadapi apa, setelah sholat, kemudian dia mau pulang dari arah mana, dari arah kiri atau dari arah kanan, membalikkan badan inilah. Itu kan ya terserah saja. Terserah dia. Tapi kalau Imam Ghazali lebih suka berbalik ke arah kanan. Kalau misalkan ada orang berpikiran pakai salto, ya tidak masalah sih. Tapi yang adabnya kurang. Ini. Wala ya khusulan ojo ngusus no imamu sapa imam nafsahu ing awak dhewe imam bidu'ai kalawan donga fi kunutis subhi ing dalam kunut subuh. Bal yaqulu balik ngucap sapa
iki imam Allahumma hdina fi man hadait ing donga Allahumma hdina fi man hadait ya. Imam membaca Allahumma hdina, jangan Allahumma hdini. Dalam disiplin ilmu nahwu, kalau Allahumma hdini ini hanya untuk saya, tapi kalau Allahumma hdina untuk kita, ya kan itu. Wa yajharulan banterno sapa imam bihi kelawan kunut, wa yu'minu lan maca amin sapa imam, wa yu'minu lan maca amin alqaumu sapa kaum makmume maca amin. Wala yarfa'una lan ora padha ngangkat sapa iki kaum aidiyahum ing tangan-tangan iki kaum. Idh lam yathbut krana ora tetep zalika apa mengkono-mengkono raf'ul yad fil akhbari ing dalam piro-piro hadis. Nah, ini ada sedikit kejanggalan ya. Imam membaca keras kunut, kemudian makmum mengamini. Tapi makmum tidak mengangkat tangan karena itu tidak ada dalam hadis-hadis. Ternyata ini dikomentari oleh Syekh Nawawi, ini pendapat yang dhaif. Ya, jadi pendapat yang kuat, makmum tetap mengangkat tangan pada waktu doa. Ya. Karena kunut itu doa, lah doa ini kan memang disunahkan untuk mengangkat tangan. Kesunahannya itu angkat tangan. Jadi lebih beradab. Kalau kita doa kan meminta. Masa meminta kok kita tidak seperti ini ya. Kita minta pada orang, saya minta jajannya dong ya. Makanannya kelihatannya enak. Dengan seperti ini kan lebih sopan daripada minta jajannya dong. Nah, kayak preman. Jadi berdoa kepada Allah yang meminta dengan mengangkat tangan seperti ini ya. Loh, terus kok ke atas? Bagaimana? Apakah Allah ada di atas? Jawabannya, Allah tidak ada di arah manapun. Ya. Allah tidak bertempat di arah manapun. Kalau ke atas itu adalah kiblatnya berdoa. Kita mengangkat tangan, kita hadapkan ke atas, ini kiblat untuk berdoa. Wa yaqra'u lan maca al makmumu sapa makmum baqiyatal kunuti ing sekarine kunut min qaulihi saking ucapane makmum innaka taqdi wa la yuqda alaik ya. Nah, di sini nih mungkin ya. Ini saya terjemah dulu ya. Makmum ini ikut membaca kunut pada innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, yang ada di negara kita ini ya, khususnya makmum imam itu ketika membaca kunut pas pada bacaan innaka taqdi wa la yuqda alaik, ini pasti membacanya itu pasti pelan. Terus makmum ikut membaca. Sebenarnya kalau menurut zon saya ya, mungkin orang-orang yang berpendapat seperti itu mengacu pada keterangan Bidayatul Hidayah ini. Tapi kalau sebatas pemahaman kami, ibarat ini tidak menganjurkan imam untuk membaca secara sir, membaca secara pelan. Imam tetap saja membaca keras. Ini dikuatkan dengan keterangan yang ada dalam syarahnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Makmum itu membacanya sir, membacanya secara pelan. Jadi yang membaca pelan, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu mawalait, itu makmum bukan imam. Dan membacanya itu disertakan dengan bacaan imam, artinya membaca sama-sama. Bedanya imam itu membaca keras, kemudian makmum membaca pelan. Jangan sampai keras, kalau keras nanti saingan. Mana imamnya kok keras semuanya, jadi ribut nanti ya. Lah terus
Andai kan imam ini membacanya kok pelan, nanti ya bacaannya dengan makmum kan tidak bareng. Bisa balapan, seperti MotoGP. Sering saya itu ketika imam itu diam di masjid manapun ya yang pernah saya singgahi, ketika membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, saya belum selesai imamnya sudah wasallallahu ala sayyidina. Nah ini kan balapan kan jadinya. Jadi yang lebih enak ya. Ya ini bukan masalah ya, bukan masalah batal tidaknya sholat, bukan. Intinya makmum itu membaca kunut juga. Dan ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ini memang tidak disunahkan untuk diamini. Karena ini bukan doa, bukan permintaan, tapi thana, pujian kepada Allah. Jadi kalau pujian itu tidak diamini, seperti kita membaca Alhamdulillah. Kok ada yang mengamini? Keliru dia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok diamini? Keliru. Amin itu ketika Allahumma lah, itu baru amin ya. Jadi ketika dia ini makmum tidak mengamini, maka bacaan kunut ini disertakan dengan bacaan imam. Wala yaqifu lan ora ngadeg sapa al makmumu sapa makmum wahdahu hale suwijine makmum. Bal yadkhulu balik mlebu sapa makmum fi shaffi ing dalem shaf aw yajru utawa narik sapa iki makmum ila nafsihi maring barengi awak dhewe iki makmum ghairahu ing liyane makmum. Makmum jangan berdiri sendiri. Kalau makmumnya banyak maksudnya ya. Sudah ada shaf yang tersedia di situ, barisan sudah ada, jangan berdiri sendiri. Kalau shaf pertama penuh sampai tembok, shaf kedua masih kosong, hanya dia saja, maka dia harus narik yang di depannya. Tarik, ikut di belakang saya, biar ada kawannya. Karena apa? Kalau orang itu sholatnya sendirian, terkucil dari shaf, ya, terpencil dia, maka ini sasaran empuk dari godaan setan. Seperti itu. Setan itu menggoda orang dalam sholat seperti serigala atau harimau yang berburu rusa. Kalau antum lihat di Nat Geo, National Geographic Channel itu ya, yang diburu oleh serigala itu biasanya yang terpisah dari rombongan. Kalau yang ada dalam rombongan ya dikacau saja. Kalau tetap tidak terpisah, tidak jadi makan ini serigala. Jadi makmum yang berdiri sendirian ini sasaran empuk dari godaan setan. Makanya jangan berdiri sendiri. Kalau tidak ada kawannya, tarik yang di depan supaya ke belakang satu. Wala yang bagi lanora sayuk jolil makmumi. Kedua makmum al ayyataqaddama ing yen to maju sapa makmum. Kondisi makmum alal imami ing atase imam fi af'alihi ing dalam piro-piro penggaweane iki makmum. Au yusawiya utawa madani sapa iki makmum hu ing imam. Bal yang bagi balik sayukjo ayyata akhara apa yen to ngari sapa makmum anhu saking imam. Makmum ketika melakukan gerakan sholat ini jangan sampai mendahului imamnya atau bebarengan atau bersamaan dengan imam. Jangan seperti itu ya. Kalau mendahului ini bisa membatalkan. Kalau bersamaan gerakannya ini makruh ya. Nah, tetapi dia ini harus gerakannya ini harus harus setelah gerakan imam. Wala yahwi lan ora mudun sapa makmum liruku'i maring ruku illa idzan taha kecuali ing dalam nalikane wis nutuk sapa al imamu imam ila haddir ruku'i maring batese ruku. Wala yahwi lan ora mudun sapa makmum li sujudi
maring sujud malam yattasil selagi ini durung sambung jabhatul imami opo baduke imam ilal ardi maring lantai. Imam jangan membungkuk untuk ruku sampai imam ini sempurna rukunya. Dan makmum jangan bergerak, jangan turun, tetap berdiri tegak ketika sujud sampai imamnya ini dahinya menempel ke lantai. Kalau yang antum lihat rata-rata bagaimana? Imam Allahu Akbar belum sampai dahinya ke lantai, makmum sudah ikut bergerak. Nah ini seperti ini makruh hukumnya ya. Menyertai gerakan imam ini makruh hukumnya. Jadi bagaimana ya mengakhiri ya. Jadi dia ini bergerak terakhir setelah selesainya imam. Setelah imam itu gerakan rukun-rukunnya ini sempurna. Adabul Jumu'ati kita cukupkan sekian. Apabila ada yang salah kami mohon maaf, itu semata-mata karena memang kebodohan kami, dan apabila yang disampaikan benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.